Bayangkan, seorang pria kaya raya terbaring koma selama setahun. Semua keluarganya hanya menunggu warisan. Tapi tiba-tiba, seorang anak yatim kecil datang, berdoa di sampingnya, dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik doa polos itu? Malam itu, setelah telepon ancaman berakhir, aku hanya berdiri lama menatap gelap di luar jendela. Tangan gemetar masih menggenggam ponsel. Kata-kata itu terus terngiang. Jika ingin Ayla tetap aman, serahkan perusahaan besok. Seumur hidupku, aku sudah berhadapan dengan banyak persaingan bisnis, fitnah, bahkan pengkhianatan. Tapi kali ini berbeda. Nyawa seorang anak kecil yang sama sekali tak bersalah ikut ditaruh di atas meja. Itu bukan lagi sekadar perebutan harta atau kekuasaan, itu sudah melewati batas. Aku menoleh. Ayla sudah terlelap di sofa. Tubuh mungilnya masih menggigil meski ku selimuti. Wajah polosnya membuat hatiku semakin perih. Bagaimana bisa seseorang tega menakut-nakuti anak sekecil ini? Di titik itulah aku sadar, aku tidak boleh menyerah. Jika aku memilih mundur, pamanku akan semakin berkuasa. Dan Ayla, ia hanya akan menjadi pion yang digunakan untuk menekan diriku. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Keesokan harinya, aku melangkah masuk ke ruang rapat utama. Semua pemegang saham sudah hadir, termasuk pamanku yang duduk dengan senyum tipis penuh kemenangan. Aku dengar, kau menerima peringatan, ucapnya pelan, seakan hanya aku yang bisa mendengar. Aku menatap matanya. Ya, dan aku juga tahu siapa yang mengirimnya. Ia hanya tertawa kecil, lalu bersandar di kursinya. Jika kau masih keras kepala, jangan salahkan aku kalau sesuatu yang buruk terjadi. Aku menarik napas dalam-dalam. Jantungku berdegup kencang, tapi aku mencoba terlihat tenang. Aku berdiri di hadapan semua orang, membuka dokumen yang selama ini kusembunyikan. Bapak, Ibu, para pemegang saham, saya sudah mengumpulkan bukti selama beberapa minggu terakhir. Semua transaksi gelap, pencucian uang, dan manipulasi laporan yang dilakukan pamanku ada di sini. Ruangan mendadak hening. Beberapa orang mulai berbisik. Pamanku memucat, lalu berusaha menyela. Omong kosong, kau hanya menuduh tanpa bukti. Aku menekan tombol, dan layar besar di ruang rapat menampilkan semua dokumen, aliran dana, hingga rekaman suara dari orang-orang suruhannya. Semua terpampang jelas, tidak ada lagi yang bisa disangkal. Wajah pamanku berubah merah padam. Ia berdiri, menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kau pikir ini sudah selesai, hah? Suaranya bergetar menahan amarah. Aku menatap balik, kali ini tanpa gentar. Ini belum selesai. Aku akan pastikan kau mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Bukan hanya di sini, tapi juga di pengadilan. Hari-hari berikutnya menjadi badai besar. Polisi datang melakukan penyelidikan. Media mulai memberitakan skandal yang mengguncang perusahaan. Nama pamanku tercoreng habis-habisan. Ia ditahan, dan perlahan, satu persatu sekutunya mulai meninggalkannya. Namun, meski ia terjatuh, aku tidak merasa lega sepenuhnya. Luka yang ditinggalkannya masih ada. Rasa takut Ayla, malam-malam yang dipenuhi ancaman, semuanya masih membekas. Suatu sore, aku menemukan Ayla duduk sendirian di taman perusahaan. Ia menatap langit dengan mata sayu. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Kau masih takut ya? Tanyaku lembut. Ia menggeleng pelan. Aku hanya sedih. Kenapa ada orang jahat seperti itu, Kak? Padahal aku cuma ingin kakak sembuh dan bahagia. Aku terdiam. Anak sekecil ini sudah harus merasakan teror dan ketakutan yang bahkan orang dewasa pun sulit hadapi. Aku mengusap kepalanya. Dunia memang tidak selalu adil, Ayla. Tapi kita bisa memilih, apakah kita akan jadi korban selamanya, atau kita bangkit, melawan, dan membuat hidup kita lebih baik. Ia menoleh padaku, matanya berkilat. Aku mau bangkit. Aku nggak mau takut lagi. Aku tersenyum. Kata-katanya seperti energi baru yang menyembuhkan hatiku sendiri. Beberapa bulan, kemudian suasana mulai membaik. Perusahaan perlahan stabil di bawah kepemimpinanku. Skandal pamanku ditangani hukum,
dan orang-orang kembali percaya pada arah yang kubawa. Namun perubahan terbesar justru bukan di ruang rapat, melainkan di dalam rumahku. Ayla kini sudah benar-benar menjadi bagian dari hidupku. Aku resmi mengurus adopsinya. Hari itu, di ruang pengadilan keluarga, hakim mengetuk palu dan berkata, "Mulai hari ini, Ayla resmi menjadi anak angkat Anda." Ayla menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku meraih tangannya, menggenggam erat. "Mulai sekarang, kau tidak lagi sendiri," ucapku. "Kau punya keluarga, kau punya rumah." Ia memelukku erat, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasakan damai yang sesungguhnya. Malam itu, setelah semua selesai, aku berdiri di balkon yang sama, tempat dulu aku merasa hampa. Kota masih gemerlap, tapi kini aku melihatnya dengan cara berbeda. Aku menoleh ke dalam. Ayla tertawa kecil sambil menata buku, gambarnya di meja. Hidupku yang dulu hanya dipenuhi angka, rapat, dan ambisi kini punya warna baru. Ada seseorang yang menungguku pulang. Ada alasan untuk tetap bertahan, untuk terus berjuang. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Setahun yang lalu, aku koma, terbaring di ranjang rumah sakit tanpa tahu apakah aku akan hidup atau mati. Dan yang membangunkanku, bukan kekuasaan, bukan harta, melainkan doa tulus seorang anak yatim yang bahkan tidak mengenalku. Hidupku berubah sejak hari itu. Kini aku tahu, takdir bisa jatuh sedalam-dalamnya, tapi selalu ada tangan kecil yang bisa mengangkat kita kembali. Aku berbisik pada diriku sendiri, sambil menatap langit malam yang tenang. Ini bukan akhir. Ini adalah kehidupan baru. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berhenti di sini. Di sebuah ruangan putih yang dingin, dengan suara mesin yang terus berdetak, seakan menghitung sisa waktu yang kumiliki. Lampu-lampu rumah sakit menyinari tubuhku yang terbaring kaku, sementara pikiranku terperangkap dalam kegelapan panjang. Aku masih bisa mendengar, samar-samar, tapi tubuhku tak sanggup bergerak. Namaku Adrian. Orang-orang mengenalku sebagai seorang CEO muda yang sukses, berusia 30 tahun. Hidupku penuh dengan kemewahan, pesta bisnis, dan angka-angka besar yang selalu kukejar di layar monitor. Aku terbiasa dipanggil bos, terbiasa disanjung, dan terbiasa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Namun sekarang, semua itu hanya bayangan. Kecelakaan itu merenggut segalanya. Aku tidak tahu tepatnya kapan terjadi. Yang kuingat hanya suara rem, mobil yang melengking keras, tubuhku terguncang hebat, lalu gelap. Setelah itu, aku terbangun di tempat ini, tapi tidak benar-benar bangun. Aku terjebak di antara hidup dan mati. Tubuhku tak bergerak, tapi kesadaranku masih ada. Seperti jiwa yang dikurung dalam penjara daging yang tak bisa kugerakkan. Setahun, begitulah dokter bilang pada keluargaku. Sudah 1 tahun aku terbaring. Aku tahu, karena setiap kali mereka datang, aku masih bisa mendengar percakapan mereka. Dan percakapan itu bukanlah tangisan haru atau doa untuk kesembuhanku. Tidak. Mereka membicarakan saham, membicarakan pembagian aset, membicarakan siapa yang akan mengambil alih kursiku sebagai pemimpin perusahaan. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Ingin mengatakan bahwa aku masih hidup, aku masih ada. Tapi suaraku tidak pernah keluar. Tubuhku tetap membisu. Hanya detak mesin monitor di samping ranjangku yang menjadi bukti bahwa aku belum pergi. Di dalam keheningan panjang itu, aku mulai kehilangan harapan. Aku mulai berpikir, mungkin memang lebih baik aku mati. Tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Semua cinta dan kasih sayang yang dulu kupikir ada, ternyata hanya ilusi. Sampai suatu malam, aku mendengar suara lain. Suara yang asing. Tidak seperti keluargaku, tidak seperti dokter, tidak seperti perawat. Suara itu lembut, kecil, dan bergetar. Ya Tuhan, tolong bangunkan dia. Walaupun aku tidak mengenalnya, tapi aku yakin dia pasti punya tujuan hidup yang besar. Kalau Engkau berkenan, izinkan dia membuka mata lagi. Aku tersentak. Itu doa.
Seseorang sedang berdoa untukku. Bukan keluargaku. Bukan orang yang punya kepentingan dengan hartaku. Itu suara murni. Suara yang benar-benar tulus. Aku mencoba mendengarkan lebih jelas. Dari celah tipis antara sadar dan tidak sadar, aku bisa merasakan getaran suaranya. Seorang gadis, suaranya terdengar muda, rapuh, tapi penuh keyakinan. Hari berikutnya, suara itu datang lagi. Aku kembali. Aku tidak tahu siapa Tuan ini. Tapi, aku harap Tuan mendengarku. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku anak yatim. Aku hanya bisa berdoa untuk orang-orang yang kutemui. Aku percaya, kalau aku mendoakanmu, mungkin Tuhan akan juga mendengar doaku untuk diriku sendiri. Hatiku bergetar. Ada sesuatu yang hangat menyelinap di dalam diriku yang sudah lama dingin. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi suara itu membuatku ingin bangun. Ingin hidup. Ingin melihat wajah pemilik doa itu. Hari-hari berikutnya aku menunggu. Setiap kali langkah kecilnya masuk ke ruangan, aku bisa merasakannya. Ia duduk di kursi kayu di samping ranjangku. Kadang hanya diam, kadang bercerita. Tadi aku hanya makan nasi dengan garam. Tapi tidak apa-apa, aku kenyang. Sekolahku berhenti sejak 2 tahun lalu. Karena aku tidak punya uang untuk beli buku. Tapi aku tetap suka membaca, jadi aku sering baca doa ini. Kadang aku iri melihat anak-anak lain punya orang tua. Tapi aku tidak boleh marah sama takdir, kan? Aku ingin menangis. Anak sekecil itu, hidupnya begitu berat. Sementara, aku yang punya segalanya, justru terbaring tak berdaya. Lalu suatu kali, aku merasakan sesuatu. Jemarinya, kecil, kurus, tapi hangat, menggenggam tanganku. Tuan, kalau Tuan bisa mendengarku, aku mohon, bangunlah. Jangan biarkan mereka yang menunggu kejatuhanmu menang. Bangunlah, karena aku percaya Tuan pasti kuat. Air mata, ya, aku bisa merasakan air mata. Untuk pertama kalinya setelah setahun aku menangis. Tubuhku tetap kaku, tapi jiwaku bergetar. Doa itu menembus benteng gelap yang selama ini menahanku. Malam itu aku sadar. Ada satu alasan untukku tetap bertahan. Bukan demi keluargaku, bukan demi perusahaan, tapi demi seorang gadis kecil yang bahkan tidak mengenalku. Dia percaya padaku, dan aku tidak boleh mengecewakannya. Aku berjanji dalam hati. Jika suatu hari aku bangun dari tidur panjang ini, aku akan mencari tahu siapa dia. Aku akan membalas setiap doa yang ia panjatkan untukku. Aku adalah seorang raja yang kehilangan tahtanya. Tapi mungkin gadis kecil itu adalah cahaya yang akan menuntunku kembali. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Setiap kali langkah kecil itu memasuki ruangan, ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Seakan-akan jiwaku yang terkurung ini bisa bernafas sedikit lebih lega. Aku tidak tahu siapa namanya. Aku tidak tahu dari mana ia berasal. Yang ku tahu hanya suaranya menjadi satu-satunya penghubungku dengan dunia nyata. Hari itu aku mendengarnya datang lebih awal. Pintu ruanganku berdecit pelan. Suara sandal tipisnya bergesekan dengan lantai. Ia berjalan, perlahan seolah takut menimbulkan suara. Kursi kayu di samping ranjangku kembali digeser, lalu suara kecil itu terdengar. Selamat pagi, Tuan. Hari ini aku agak lapar. Tadi aku tidak sarapan, tapi aku senang bisa duduk di sini lagi. Jantungku, yang selama setahun hanya berdegup, lemah, seakan berdetak lebih keras mendengarnya. Ada rasa iba yang menusuk, mendengar pengakuannya yang polos. Seorang anak kecil yang datang dengan perut kosong hanya untuk duduk di samping pria tak dikenal, yang bahkan mungkin tak akan pernah bangun. Aku ingin sekali berkata, pergilah makan, jangan siksa dirimu sendiri. Tapi suaraku terkunci di dalam tubuhku yang lumpuh. Ia melanjutkan ceritanya. Tadi aku berjalan cukup jauh dari panti asuhan. Teman-temanku tidak tahu aku kesini. Mereka mungkin akan marah kalau tahu aku sering kabur. Tapi aku merasa damai kalau duduk di sampingmu. Entah kenapa aku merasa seperti punya seseorang yang mau mendengarku. Ada jeda. Aku bisa mendengar napasnya yang pelan. Lalu ia melanjutkan,
dengan suara lebih rendah. Aku anak yatim. Ayah ibuku meninggal waktu aku masih kecil. Tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Jadi, aku hanya bisa berdoa. Aku percaya doa itu bisa sampai ke hati orang lain. Bahkan kalau orang itu sedang tidur panjang seperti Tuan. Hatiku bergetar. Selama ini aku dikelilingi orang yang mengaku peduli, tapi semua itu palsu. Sedangkan gadis kecil yang bahkan tak mengenalku, mendoakanku dengan tulus. Hari berganti hari, dan ia terus datang. Kadang ia membawa buku lusuh, membacakan doa dengan suara pelan. Kadang ia hanya duduk diam, menggenggam tanganku, lalu bercerita tentang kehidupannya. Tuan, tadi aku hanya makan singkong rebus. Tapi aku senang, karena masih ada yang bisa kumakan. Tuan, aku suka sekali melihat orang tua mengantar anaknya ke sekolah. Aku selalu berharap suatu hari aku juga punya orang tua yang menunggu di depan gerbang sekolah. Tuan, kalau suatu hari engkau bangun, maukah kau mendoakan aku juga? Setiap kata-katanya adalah pisau yang menusuk hatiku. Aku, seorang CEO kaya raya, terbiasa dengan makan malam mewah, pakaian mahal, dan liburan ke luar negeri. Tapi anak kecil ini, ia menganggap singkong rebus adalah kebahagiaan. Ia menganggap doa dari orang asing adalah hadiah. Semakin hari, tubuhku merespons. Aku merasakan jemariku sedikit bergerak. Mataku kadang bergetar. Dokter menganggap ini keajaiban medis. Tapi aku tahu kebenarannya. Itu bukan keajaiban medis. Itu keajaiban doa. Keluargaku jarang datang. Dan kalaupun datang, hanya untuk berdiskusi tentang warisan. Kalau Adrian tidak bangun juga, kita harus mulai pembagian saham. Perusahaan tidak bisa menunggu terus. Lebih baik segera diputuskan siapa penggantinya. Aku mendengarnya. Setiap kata mereka adalah luka. Mereka bahkan tak lagi menyebut namaku dengan harapan. Namun ketika gadis itu duduk di sampingku, dunia terasa berbeda. Aku merasa hidupku masih punya arti. Ia menyebutku Tuan, dengan nada hormat, padahal aku bukan siapa-siapa baginya. Suatu sore, aku mendengar isaknya. Tuan, maaf kalau aku terlihat lemah. Hari ini aku benar-benar lapar, dan aku tidak punya uang sama sekali. Tapi aku tidak bisa melewatkan hari tanpa datang ke sini. Aku takut kalau aku berhenti, Tuan akan merasa sendirian. Air. Mataku kembali menetes. Aku tidak bisa menahannya. Tubuhku masih terpenjara, tapi hatiku bebas menangis. Aku ingin sekali bangkit, menggenggam pundaknya, lalu berkata, "Kau tidak sendirian. Kau tidak boleh lapar. Kau tidak boleh merasa rendah. Tapi aku tidak bisa. Yang bisa kulakukan hanya membiarkan air mata itu mengalir pelan, berharap ia menyadarinya." Dan, benar, beberapa saat kemudian suaranya bergetar. "Tuan, apakah aku salah lihat? Tanganmu bergerak?" "Ya, aku berusaha. Kukuatkan seluruh energi yang tersisa. Kugerakkan jariku sedikit. Hanya seujung kuku, tapi cukup untuk membuatnya tersentak. Aku..." "Tidak salah." Tuan benar-benar mendengarku. Oh Tuhan, terima kasih. Isaknya berubah menjadi tawa kecil yang penuh haru. Aku ingin tertawa bersamanya. Ingin berkata, "Ya, aku mendengarmu. Aku hidup karena doamu." Hari itu, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa menyerah. Aku tidak boleh tenggelam lagi dalam gelap. Ada seorang gadis kecil, lusuh miskin, tapi berhati mulia, yang percaya padaku. Dan aku harus bangkit untuknya. Aku bukan lagi CEO yang hanya hidup untuk angka dan kejayaan. Aku sekarang adalah seorang pria yang berhutang nyawa pada doa seorang anak yatim. Dan aku berjanji, jika aku bisa membuka mataku sepenuhnya, aku akan mencari tahu siapa dia. Dan kenapa Tuhan mengirimkannya ke dalam hidupku. Karena aku yakin, kehadirannya bukanlah kebetulan. Aku masih ingat jelas. Gelap itu menahanku begitu lama. Seperti berada di dalam ruang hampa tanpa suara, tanpa cahaya, hanya kesepian yang menusuk sampai ke tulang. Entah sudah berapa lama aku terjebak di sana. Waktu tak punya arti,
Hari dan malam hanya terasa sama, kosong. Namun di tengah kegelapan itu, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah suara lirih, pelan, bergetar, tapi nyata. Ya Tuhan, tolonglah, jangan biarkan dia pergi. Biarkan ia membuka mata, walau sebentar saja. Suara itu terdengar begitu dekat, begitu hangat, seperti secercah cahaya kecil yang menembus pekatnya gelap. Aku ingin menjawab, tapi tubuhku terlalu berat, seolah aku terikat rantai yang tak terlihat. Aku hanya bisa mendengar. Dan semakin aku mendengarkan, semakin jelas suara itu. Bukan suara keluargaku, bukan suara dokter, tapi suara seorang anak. Lembut, tulus, seperti doa yang dilantunkan dari hati terdalam. Sejak hari itu, entah mengapa, aku mulai merasakan denyut kehidupan kembali. Hari berganti. Aku mulai terbiasa dengan suara itu. Kadang ia berbisik doa, kadang ia menceritakan sesuatu, hal-hal kecil yang tak pernah aku bayangkan bisa aku dengar. Tentang panasnya matahari siang, tentang sakitnya berjalan tanpa alas kaki, tentang rasa lapar yang ditahan dengan air putih. Kalau aku kuat, aku yakin kau juga kuat. Bangunlah. Jangan biarkan mereka mengambil semua yang bukan milik mereka. Ucapnya suatu kali. Aku terdiam. Siapa yang dimaksudnya dengan mereka? Suara itu membuatku penasaran. Mengapa seorang anak kecil dengan kehidupan yang jelas lebih keras dariku bisa mendoakan seseorang asing sepertiku dengan begitu tulus? Apa yang mendorongnya untuk duduk di sampingku setiap hari, sementara orang-orang yang seharusnya menjagaku malah jarang terdengar suaranya? Hari itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Mataku terasa berat, tapi tidak seberat biasanya. Ada cahaya samar menyelinap masuk. Lalu, samar-samar, aku mendengar keributan. Bagaimana bisa? Mengapa ia bereaksi? Dokter, cepat cek kondisinya. Suara seorang pria lantang terdengar. Aku mengenali nada itu. Suara pamanku yang selalu sibuk dengan bisnis keluarga. Di sela hiruk-pikuk itu, suara lembut itu kembali hadir. Jangan takut. Aku di sini. Bangunlah. Dunia menunggumu. Aku berjuang. Kelopak mataku bergetar, perlahan, lalu terbuka sedikit. Cahaya putih menusuk mataku, membuatnya perih. Bayangan-bayangan bergerak di sekitarku, suara orang-orang semakin riuh. Dia membuka mata. Aku mendengar teriakan kaget bercampur lega. Tapi anehnya, mataku tidak langsung tertuju pada wajah keluargaku. Fokusku justru jatuh pada sosok kecil di sisi ranjang. Seorang gadis kecil dengan pakaian lusuh, rambut berantakan, dan mata yang dipenuhi air mata bahagia. Ia tersenyum di sela tangisnya. Syukurlah. Akhirnya kau kembali, bisiknya. Aku ingin bicara. Bibirku kaku, tapi aku berusaha. Suaraku parau, hampir tak terdengar. Siapa? Kau? Gadis itu terdiam sejenak. Ia menatapku dengan wajah polosnya, lalu menunduk. Aku hanya seorang yatim piatu yang berdoa untukmu. Di belakangku, suara keluargaku terdengar penuh kegaduhan. Mereka saling berbisik, ada yang pura-pura lega, ada yang terkejut setengah mati. Aku bisa membaca wajah mereka. Antara takut kehilangan kekuasaan dan bingung karena keadaanku membaik. Tapi aku tidak peduli. Saat itu, hanya gadis kecil itu yang menarik seluruh perhatianku. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa hidup kembali. Seolah, tanpa dia, aku mungkin akan tetap terjebak dalam kegelapan selamanya. Hari-hari berikutnya, aku perlahan mulai pulih. Tubuhku masih lemah, tapi setiap kali aku membuka mata, gadis itu selalu ada di sana. Duduk tenang, kadang berdoa, kadang sekadar bercerita tentang hari-harinya. Namamu siapa? Tanyaku suatu sore ketika tenaga suaraku mulai kembali. Ia menatapku, ragu-ragu, lalu menjawab pelan. Namaku Ayla. Ayla, nama yang sederhana, tapi terasa begitu indah ketika ku dengar. Ayla, kenapa kau mau mendoakan seseorang sepertiku?
Aku bahkan tidak mengenalmu. Ia tersenyum, walau wajahnya tampak lelah. Karena aku tahu rasanya ditinggalkan. Aku tidak ingin ada orang lain merasakan hal yang sama. Mungkin doa kecilku tak berarti, tapi aku percaya Tuhan mendengar. Kata-katanya menusukku. Bukan karena sakit, tapi karena tulus. Namun, semakin hari aku sadar, keberadaan Ayla tidak disukai keluargaku. Mereka sering memandangnya dengan sinis, bahkan ada yang terang-terangan mengusirnya dari ruang perawatan. Anak jalanan seperti itu tidak pantas ada di sini. Aku pernah mendengar salah satu bibiku berkata, tajam. Tapi Ayla tetap kembali. Dengan wajah tegar, ia masuk setiap hari. Seolah tidak peduli pada tatapan sinis itu. Seolah hanya ada aku yang membuatnya bertahan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa aku tidak sendirian. Malam itu, ketika semua orang sudah pergi, Ayla duduk di sampingku lagi. Lampu redup menerangi ruangan. Ia menggenggam tanganku yang lemah. Tidurlah. Besok kau akan lebih kuat. Aku menatapnya. Ayla, apa kau sadar? Kau telah menghidupkanku kembali. Ia terdiam. Air matanya menetes, tapi ia tersenyum. Kalau begitu, berarti doa yatim piatu sepertiku tidak sia-sia. Aku menutup mata. Kali ini bukan dalam kegelapan, tapi dalam ketenangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku percaya mungkin Tuhan memang menyiapkan alasan mengapa aku harus kembali, dan alasanku itu bernama Ayla. Hari-hariku di rumah sakit tidak lagi terasa kosong. Meski tubuhku masih lemah, ada semacam kehangatan yang selalu hadir. Kehangatan itu bukan datang dari keluargaku, bukan dari para dokter yang rutin memeriksa kondisiku, tapi dari seorang gadis kecil bernama Ayla. Setiap pagi, aku selalu menantikan langkah kecilnya memasuki ruang perawatan. Meski pakaiannya lusuh, meski wajahnya kadang tampak letih, ia selalu membawa sesuatu yang tak bisa kubeli dengan seluruh kekayaanku, ketulusan. Kadang, ia hanya duduk diam di kursi sampingku, menggenggam tanganku yang dingin. Kadang ia bercerita, entah tentang makanan yang ia temukan hari itu, atau tentang mimpi sederhana yang ia simpan rapat-rapat. Aku ingin bisa sekolah lagi, katanya suatu hari dengan suara pelan. Kenapa tidak sekolah? Tanyaku. Menoleh padanya. Karena aku harus bekerja, jualan kecil-kecilan, kadang mengemis. Kalau aku sekolah, siapa yang memberiku makan? Aku tercekat. Di usianya yang masih belia, ia sudah memikirkan hal-hal berat yang seharusnya bukan tanggungannya. Hari demi hari tubuhku perlahan menguat. Aku sudah bisa duduk meski dengan bantuan. Dokter-dokter mulai terlihat lebih optimis. Namun, anehnya, keluargaku justru terlihat tak nyaman. Suatu malam, aku mendengar percakapan mereka di luar kamar. Kalau dia benar-benar pulih, semua rencana kita hancur, bisik pamanku dengan nada kesal. Benar, kita sudah siapkan dokumen warisan itu. Kalau dia sadar sepenuhnya, habislah, sambung bibiku. Hatiku mendidih. Mereka bukan menungguku hidup, mereka menungguku mati. Selama ini, semua senyum mereka hanyalah topeng. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi tubuhku belum cukup kuat. Aku hanya bisa menahan semua perasaan itu di dalam hati. Di saat itulah Ayla masuk membawa sebuket kecil bunga liar. Bunga itu jelas ia petik dari pinggir jalan, batangnya miring, kelopaknya tak sempurna. Tapi bagiku, itu hadiah paling berharga yang pernah aku terima. Untukmu, katanya sambil tersenyum malu. Kenapa memberiku ini? Karena aku tidak punya apa-apa, hanya bunga ini. Tapi aku ingin kau tahu, aku bahagia karena kau bangun. Lagi, aku menatap bunga itu lama. Tangan kecilnya gemetar ketika menyerahkannya, tapi matanya jernih. Tidak ada pamrih, tidak ada keinginan terselubung. Aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Ketulusan yang benar-benar murni. Malam itu setelah Ayla tertidur di kursi sampingku, aku menatap wajah polosnya lama sekali.
Rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, tapi ada cahaya yang memancar dari dirinya. Aku berbisik dalam hati, kau adalah alasan aku kembali hidup. Aku mulai membayangkan, bagaimana jika aku bisa membalas semua kebaikan ini? Bagaimana jika aku bisa mengangkatnya dari kehidupan keras yang ia jalani? Keesokan harinya, aku memberanikan diri bicara pada dokter. Biarkan dia selalu di sini. Jangan usir dia, apapun yang terjadi. Dokter hanya mengangguk, tapi aku bisa melihat tatapan aneh keluargaku. Mereka jelas tidak suka. Beberapa kali, aku mendapati Ayla diperlakukan kasar oleh mereka. Pernah suatu sore, aku melihat bibiku menarik lengannya keras-keras. Keluar. Kau tidak pantas di sini, bentaknya. Aku menahan diri, mencoba bangkit dari tempat tidur meski tubuhku masih lemah. Lepaskan dia, suaraku serak, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Mereka menoleh, wajah-wajah mereka kaku. Bibiku melepas tangan Ayla dengan kesal, lalu berbalik meninggalkan ruangan tanpa kata. Ayla menunduk, menahan tangis. Aku memanggilnya pelan. Jangan takut, selama aku ada, kau tidak akan kemana-mana. Ia menatapku dengan mata basah. Lalu, untuk pertama kalinya, ia memelukku. Tubuhnya kecil, kurus, tapi pelukan itu terasa sangat hangat. Sejak saat itu, aku semakin yakin. Ayla bukan hanya anak kecil yang kebetulan lewat dalam hidupku. Ia adalah cahaya yang Tuhan kirimkan di tengah lukaku. Aku mulai menyusun rencana, bukan hanya untuk pulih dan bangkit, tapi juga untuk melindungi gadis itu. Jika keluargaku hanya menungguku jatuh, maka aku akan menunjukkan bahwa aku bisa berdiri lebih kuat. Dan Ayla, ia akan menjadi saksi sekaligus bagian dari kebangkitanku. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu jalan ini tidak akan mudah. Karena setiap kali aku melihat wajah keluargaku, aku bisa merasakan amarah yang mereka sembunyikan. Dan aku sadar, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Aku pikir, setelah aku membuka mata, dunia akan menerimaku kembali dengan tangan terbuka. Aku pikir keluargaku akan bersyukur karena aku masih hidup. Tapi, yang kudapat justru sebaliknya. Hari-hari di rumah sakit semakin terasa berat. Bukan karena sakit di tubuhku, tapi karena tatapan dingin dari keluargaku sendiri. Tatapan yang dulu kupikir berisi kekhawatiran. Kini aku tahu hanyalah topeng belaka. Setiap kali aku menoleh, aku melihat wajah-wajah mereka menegang. Kadang penuh kesal, kadang dingin, kadang menyimpan rencana yang tak terucap. Seolah mereka berharap aku segera kembali ke kegelapan. Suatu siang, ketika Ayla duduk di sampingku, aku mendengar dengan jelas percakapan pamanku di koridor rumah sakit. Suaranya cukup keras, mungkin ia sengaja agar aku mendengar. Dokter, katakan sejujurnya. Apa tidak ada kemungkinan ia akan kembali koma? Kami butuh kepastian. Kalau dia sadar sepenuhnya, semua perjanjian yang sudah kami siapkan akan sia-sia. Tanganku mengepal di atas selimut. Aku menahan amarah yang bergelora. Inikah keluargaku? Orang-orang yang seharusnya mendukungku justru berharap aku kembali jatuh. Aku melirik Ayla yang menunduk, seolah sengaja berpura-pura tidak mendengar. Tapi aku tahu, anak sekecil itu bisa merasakan kebencian yang begitu nyata. Hari berganti, luka batinku semakin dalam. Namun, di tengah semua itu, Ayla terus menjadi penguatku. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur kota, ia masuk dengan tubuh basah kuyup. Pakaian lusuhnya menempel di kulitnya, rambutnya berantakan, tapi ia tetap tersenyum. Aku tidak bisa pergi. Aku takut kau sendirian, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku tercekat. Seorang anak yang bahkan tidak punya rumah tetap memilih menemaniku. Sementara keluargaku yang tinggal di istana malah menungguku jatuh. Ayla, mengapa kau peduli padaku? Tanyaku dengan suara parau. Ia menatapku lama, lalu menjawab pelan. Karena aku tahu rasanya tidak punya siapa-siapa, dan aku tidak ingin kau merasakannya. Air mataku jatuh.
Kata-katanya sederhana, tapi menembus jauh ke dalam luka yang kusembunyikan. Beberapa hari kemudian, aku mulai bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Saat itu, aku mendapati Ayla sedang diusir oleh salah satu sepupuku. "Keluar, anak miskin sepertimu tidak pantas di sini. Kau hanya mengotori tempat ini," hardiknya dengan suara keras. Ayla berdiri kaku, matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak melawan. Ia hanya menunduk, memeluk tas kecilnya yang sudah robek di beberapa sisi. Aku tak tahan lagi. Dengan tertatih, aku berjalan keluar kamar. Tongkatku menghantam lantai dengan keras. Semua orang menoleh kaget. "Berhenti!" Suaraku serak tapi tegas. "Jika ada yang berani menyakitinya lagi, kalian akan berhadapan langsung denganku." Sepupuku terdiam. Wajahnya memerah menahan malu. Ia hendak membalas, tapi pandanganku membuatnya bungkam. Aku melangkah mendekat pada Ayla dan meraih tangannya. "Mulai sekarang, siapapun yang mengusirmu akan berurusan denganku. Kau mengerti?" Ayla menatapku dengan mata berair. Ia hanya mengangguk pelan, lalu tersenyum samar. Senyum yang membuat hatiku retak, sekaligus sembuh dalam waktu bersamaan. Namun, ketegasanku itu membuat keluargaku semakin membenciku. Malam itu, aku mendengar mereka berdebat sengit. "Kau lihat? Anak kecil, itu sudah membuatnya melawan kita," kata bibiku dengan nada tajam. "Dia harus disingkirkan. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa mengendalikan keadaan," sambung pamanku. Aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit dengan rahang mengeras. Jadi itu tujuan mereka? Menyingkirkan seorang anak yatim hanya karena ia ada di sisiku? Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Keluargaku semakin jarang datang, tapi ketika mereka datang, suasana ruangan menjadi dingin. Ayla sering merasa tidak nyaman, tapi ia selalu kembali. Suatu malam, ia mendekat dan berbisik. "Aku tidak takut. Kalau mereka ingin mengusirku, aku akan tetap kembali. Karena aku tahu, kau butuh aku, sama seperti aku butuhmu." Aku memejamkan mata. Kata-kata itu menggores luka lamaku, tapi sekaligus menutupnya perlahan. Namun, luka itu benar-benar terbuka, lebar ketika suatu pagi aku mendapati Ayla tidak ada di kursinya. Kursi kosong itu menatapku dengan dingin. Aku menunggu berjam-jam, tapi ia tak kunjung datang. Kekhawatiran menggerogotiku. Aku memanggil perawat, menanyakan keberadaannya. Tapi, tidak ada yang tahu. Hingga akhirnya, salah seorang petugas kebersihan berbisik padaku. "Saya melihat seorang wanita menarik gadis kecil itu keluar tadi pagi. Saya rasa itu salah satu keluarga Anda." Dadaku sesak. Amarah membara dalam nadiku. Luka yang selama ini kupendam kini benar-benar terbuka. Aku tahu mereka sudah melangkah terlalu jauh. Sejak pagi itu, kursi di samping ranjangku selalu kosong. Tidak ada lagi suara lembut yang berbisik doa. Tidak ada lagi senyum sederhana yang menguatkanku. Hanya ada sepi yang mencekik dan detak jarum jam yang terasa terlalu lambat. Ayla hilang. Aku mencari dengan segala cara. Aku menanyakan pada dokter, perawat, bahkan petugas rumah sakit yang sering lewat di lorong. Jawaban mereka selalu sama. Tidak tahu. Namun aku tidak bodoh. Aku yakin, keluargakulah yang ada di balik semua ini. Suatu sore, aku berusaha memanggil pamanku yang sedang duduk di ruang tunggu. Wajahnya seperti biasa, tenang, tapi dingin. "Di mana Ayla?" tanyaku dengan suara tegas, meski tubuhku masih lemah. Ia menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. "Ah, anak jalanan itu, mungkin sudah pergi. Memangnya apa pentingnya dia bagimu?" Dadaku bergetar menahan amarah. "Jawab aku, apa kau yang menyingkirkannya?" Ia tertawa pendek, lalu menepuk bahuku dengan tangan berat. "Kau terlalu lemah untuk melindungi siapapun. Fokuslah pada dirimu sendiri." Aku menepis tangannya dengan kasar. Wajahku memerah, mataku menatapnya tajam. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku akan pastikan kau yang menyesal. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya menegang. Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan pergi.
meninggalkanku dengan bara api yang semakin membakar di dalam dadaku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, aku teringat wajah Ayla yang polos, suara lembutnya yang selalu berkata, "Jangan takut, aku di sini." Sekarang, justru dia yang hilang, dan aku bahkan tidak tahu di mana mencarinya. Aku merasa tak berguna. Aku seorang CEO, orang yang pernah dipuji karena kecerdasan dan kekuatanku. Tapi kini, aku hanya seorang pria lemah yang bahkan tidak bisa menjaga seorang anak kecil. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Luka itu semakin dalam. Luka yang ditinggalkan keluarga, luka karena pengkhianatan, dan luka karena kehilangan seseorang yang seharusnya kulindungi. Keesokan harinya, aku memutuskan satu hal. Aku tidak bisa hanya diam. Meski tubuhku belum sepenuhnya pulih, aku harus bergerak. Dengan tongkat di tangan, aku berjalan tertatih keluar dari kamar. Perawat mencoba menghentikanku, tapi aku menatapnya tajam. Kalau kau menghentikanku, aku akan keluar rumah sakit ini sekarang juga. Biarkan aku mencari Ayla. Ia terdiam. Tatapannya ragu, tapi ia tidak lagi berani menahanku. Aku berjalan menyusuri lorong-lorong rumah sakit, menanyakan pada setiap orang yang mungkin pernah melihatnya. Beberapa hanya menggeleng, tapi seorang petugas keamanan akhirnya memberi sedikit petunjuk. Saya lihat ada mobil hitam menjemput gadis itu. Ada seorang wanita yang memegang tangannya. Kalau tidak salah, wajahnya mirip dengan salah satu kerabat Anda. Jantungku berdegup kencang, jadi dugaanku benar. Mereka menculiknya. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Aku menunggu kesempatan, mengamati gerak-gerik keluargaku. Mereka pura-pura tidak tahu apa-apa, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Setiap kali aku bertanya, mereka hanya menjawab singkat, "Mungkin anak itu sudah pergi mencari hidupnya sendiri." Tidak usah peduli, kau sudah cukup bermasalah dengan kondisimu. Tapi tatapan mata mereka tidak bisa menipu. Aku tahu mereka menyembunyikan Ayla dariku. Suatu malam, aku memberanikan diri memanggil salah satu perawat yang selama ini baik padaku. Dengan suara lirih, aku berkata, "Tolong, bantu aku mencari gadis itu. Aku tidak bisa melakukannya sendirian." Perawat itu terdiam lama, lalu ia mengangguk. "Baiklah, tapi Anda harus kuat, karena kalau benar keluarga Anda yang menyingkirkannya, berarti ini bukan hanya soal seorang anak kecil, ini soal kekuasaan." Aku menggenggam tangannya erat. Aku tidak peduli. Aku hanya tahu satu hal. Tanpa dia, aku tidak akan bisa kembali hidup. Aku harus menemukannya. Hari berganti, tubuhku semakin pulih karena semangat yang tak terbendung. Aku memaksa diriku untuk berjalan lebih jauh setiap hari, berlatih lebih keras. Bukan hanya untuk kesembuhanku, tapi juga untuk satu tujuan, menemukan Ayla. Setiap langkah terasa berat, tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku mendengar kembali suara lembutnya dalam ingatanku. "Jangan takut, aku di sini." Kini, giliran. Aku yang harus mengatakannya, "Tunggu aku, Ayla. Kali ini aku yang akan datang menjemputmu." Namun, sebelum sempat aku bergerak lebih jauh, sebuah kabar mengejutkan datang. Perawat yang membantuku menemukan sesuatu. Saya dengar, ada seorang gadis kecil berpakaian lusuh yang beberapa hari ini terlihat di rumah kosong di pinggiran kota. Ada orang-orang yang menjaganya. Dan salah satu di antara mereka disebut-sebut mirip dengan saudara Anda. Hatiku berdegup kencang. Amarah bercampur ketakutan. "Ayla, apakah kau baik-baik saja?" Malam itu, aku duduk di ranjang rumah sakit dengan tatapan kosong. Luka yang sudah terbuka kini semakin dalam, darahnya terus mengalir. Tapi di balik semua itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka merenggut satu-satunya cahaya dalam hidupku. Jika aku harus melawan keluargaku sendiri, aku akan melakukannya. Karena Ayla bukan hanya seorang anak kecil yang kebetulan hadir di sisiku. Ia adalah alasan aku kembali dari kegelapan, dan aku tidak akan membiarkan alasan itu hilang begitu saja.
Hari itu aku berdiri di depan cermin rumah sakit. Bayangan yang menatapku bukan lagi pria rapuh yang terbaring setahun penuh. Tubuhku masih belum sempurna, tongkat masih menopang langkahku, tapi mataku kini menyala dengan sesuatu yang berbeda. Tekad. Aku sudah mendapatkan petunjuk. Ayla ditahan di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Dan orang yang bertanggung jawab tidak lain adalah pamanku sendiri. Sore itu, aku sengaja memanggil keluargaku ke ruang rawat. Mereka datang dengan wajah penuh pura-pura perhatian. Pamanku duduk santai di kursi, kakiku bergetar menahan amarah melihat senyum tipisnya. Aku ingin bicara. Kataku pelan. Apa yang kau mau? Jawabnya singkat. Aku menarik napas dalam, lalu menatapnya lurus. Kembalikan Ayla. Ruangan seketika sunyi. Beberapa sepupuku saling pandang, lalu tertawa kecil. Ibuku sendiri hanya terdiam. Wajahnya dingin, seakan tidak mengenal siapa yang kumaksud. Ayla? Ulang pamanku sambil tertawa pelan. Anak jalanan lusuh itu? Mengapa kau begitu peduli padanya? Dia bukan siapa-siapa. Darahku mendidih. Aku mengepalkan tangan di atas lututku. Dia adalah orang yang menyelamatkanku. Dia yang membuatku kembali hidup. Dan aku tidak akan diam ketika kalian menyakitinya. Pamanku menghela napas panjang, lalu berdiri. Tatapannya merendahkan. Kau selalu bodoh. Selalu mudah diikat dengan emosi. Itu sebabnya kau tidak pernah cocok memimpin keluarga ini. Kau hanya seorang boneka yang kebetulan dilahirkan dengan nama besar. Sekarang kau benar-benar membuktikan kelemahanmu dengan membela seorang anak yatim yang bahkan tidak tahu asal-usulnya. Aku menatapnya tajam, dadaku naik turun. Kalau kekuatan berarti mengorbankan orang lemah demi ambisi, maka aku memilih jadi lemah. Tapi dengar baik-baik, Ayla bukan milikmu, dan aku akan mengambilnya kembali. Pamanku mendekat, membungkuk hingga wajahnya hanya beberapa jengkal dariku. Kalau begitu, coba saja. Tapi ingat, setiap langkah yang kau ambil melawan keluargamu sendiri, berarti kau mengumumkan perang. Aku menahan napas, menatapnya lurus tanpa gentar. Kalau itu artinya perang, maka peranglah yang akan kau dapat. Malamnya aku duduk sendirian di kamar. Kata-kata pamanku bergema di kepalaku. Aku tahu aku baru saja membuka tirai pertarungan besar, tapi aku tidak punya pilihan lain. Bayangan Ayla hadir lagi dalam pikiranku. Senyumnya, matanya yang penuh harap, suara lembutnya saat membisikkan doa di telingaku. Ia adalah satu-satunya cahaya di tengah kegelapan hidupku. Aku tidak bisa membiarkan cahaya itu dipadamkan. Hari berikutnya, aku meminta perawat yang membantuku menyiapkan semua dokumen medis. Aku menandatangani surat keluar, meski dokter menolak keras. Anda belum cukup pulih, katanya panik. Aku tersenyum tipis. Aku tidak punya waktu untuk pulih sepenuhnya. Ada sesuatu yang lebih penting daripada kesehatanku. Dengan jas gelap, sederhana dan tongkat di tangan, aku keluar dari rumah sakit untuk pertama kalinya setelah 1 tahun. Udara luar menusuk paru-paruku, dingin, tapi juga membebaskan. Setiap langkah terasa berat, namun setiap langkah juga mengingatkanku pada janji yang kubuat. Aku akan menjemputmu, Ayla. Di dalam mobil yang membawaku ke pinggiran kota, aku menatap jendela. Bayangan lampu jalan berkelebat cepat, tapi pikiranku hanya dipenuhi satu hal. Bagaimana kondisi Ayla? Apakah dia ketakutan? Apakah dia sendirian? Aku menggenggam tongkatku lebih erat. Rasa sakit di kakiku berdenyut, tapi aku membiarkannya. Rasa sakit itu menjadi bahan bakar tekadku. Mobil berhenti di depan rumah tua yang kumaksud. Dindingnya retak, catnya terkelupas, dan pagar besinya berkarat. Tapi aku tahu, di balik rumah bobrok ini, keluargaku menyembunyikan sesuatu. Aku turun, perlahan. Tongkat menekan tanah berdebu. Jantungku berdegup kencang. 2 orang penjaga berdiri di depan pintu. Mereka memandangku dengan tatapan terkejut, lalu salah satunya mendekat. Pak, Anda tidak seharusnya ada di sini. Aku menatapnya. Dingin, buka pintu. Aku ingin bertemu anak itu. Mereka saling pandang, ragu. Lalu, salah satunya menggeleng. Tidak bisa,
Aku menghela napas panjang, lalu berkata pelan tapi tegas. Kalau kalian masih mengingat siapa aku, buka pintu itu sekarang, atau kalian akan menyesal seumur hidup. Suasana menegang. Mereka terdiam beberapa detik, lalu perlahan membuka pintu. Langkahku masuk ke dalam rumah itu berat tapi mantap. Lorong gelap, bau lembab menusuk hidungku. Aku menyusuri dengan napas teratur, hingga akhirnya ku dengar suara lirih dari sebuah ruangan di ujung. Suara tangis. Hatiku seolah diremas. Aku mempercepat langkah, membuka pintu dengan kasar. Dan di sana, aku melihat Ayla. Ia duduk di sudut ruangan. Bajunya kusut, matanya sembab karena menangis. Saat matanya bertemu denganku, ia terkejut. "Kak?" Suaranya bergetar, penuh ketidakpercayaan. Dadaku bergemuruh. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. "Aku di sini, Ayla. Aku datang menjemputmu." Tapi sebelum aku sempat mendekat, sebuah suara keras menggema dari belakangku. "Berani sekali kau menentang keluarga sendiri demi anak itu." Aku menoleh. Pamanku berdiri di ambang pintu dengan tatapan dingin, diikuti beberapa orangnya. Dan saat itu aku tahu, tirai perang sudah benar-benar terbuka. Aku berdiri mematung. Tubuhku menegang saat melihat pamanku masuk bersama beberapa orang suruhannya. Di belakangnya, lampu lorong yang redup menyorot wajahnya, dingin dan penuh kepuasan. Tangannya bersedekap, tatapannya menusuk lurus ke arahku, seakan ingin menghancurkan kepercayaanku yang tersisa. "Jadi benar," katanya dengan nada rendah tapi penuh racun. "Kau memilih anak jalanan itu ketimbang keluargamu sendiri." Aku memutar tubuhku, berdiri di antara Ayla dan pamanku. Jantungku berdegup kencang, tapi tekadku lebih keras daripada ketakutanku. Tanganku sedikit bergetar di pegangan tongkat, namun langkahku maju setengah, menghalangi pandangan mereka kepada gadis kecil itu. "Ayla bukan anak jalanan," ucapku tegas, setiap kata keluar dengan berat. "Dia lebih murni, lebih tulus, dan lebih berharga daripada siapapun yang ada di rumah besar keluarga ini." Pamanku tertawa pelan, gelap. "Tahu apa kau tentang nilai dan harga diri? Sejak dulu kau selalu rapuh. Sekali lagi kau membuktikan kelemahanmu. Lihat dirimu sekarang, bertongkat, masih sakit, bahkan tubuhmu tidak sanggup berdiri lama. Kau kira bisa melawan aku?" Aku menggenggam tongkatku erat. "Kalau aku harus menyeret tubuh ini hanya untuk melindunginya, aku akan lakukan. Kau bisa mencabut warisan, menutup bisnis, bahkan membuangku dari keluarga. Tapi kau tidak akan menyentuh Ayla." Suasana mendidih. Orang-orang suruhannya bergerak maju, membuat lingkaran. Ayla terisak pelan di belakangku. Tangannya menyentuh ujung jas lusuhku. Sentuhan kecil itu menyalakan api dalam dadaku. Aku tidak lagi merasa sakit di kakiku, tidak lagi peduli pada kelemahan tubuhku. "Ayla," bisiku tanpa menoleh, "jangan takut. Aku bersamamu." Pamanku mendengus, lalu memberi isyarat dengan tangannya. Dua orang mendekat, mencoba menarikku. Dengan segenap tenaga, aku mengayunkan tongkatku, menghantam lengan salah satu dari mereka. Dentuman kayu beradu dengan tulang terdengar, membuatnya meringis. Aku terengah, tubuhku gemetar. Tapi mataku menatap lurus pada pamanku. "Jangan uji aku. Aku tidak takut lagi." Ia melangkah maju, mendekat dengan wajah yang semakin dingin. "Kau pikir bisa melawan sistem yang sudah kubangun? Seluruh dewan perusahaan ada di pihakku. Seluruh keluarga ada di sisiku. Kau sendirian." Aku menarik napas panjang, lalu menggeleng perlahan. "Tidak, aku tidak sendirian. Aku punya alasan untuk hidup. Itu lebih kuat daripada semua permainanmu." Suasana makin panas. Para suruhannya semakin mendekat. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Ketika satu dari mereka mendorongku hingga tongkatku jatuh ke lantai, lututku menghantam keras. Rasa sakit menyambar, tapi aku tetap berusaha berdiri. Aku mendengar suara Ayla menangis keras. Ia berlari mendekapku, berusaha menahan tubuhku agar tidak jatuh. Tangannya kecil, tapi hangat. "Kak, jangan menyerah, aku mohon." Suaranya pecah,
penuh ketakutan. Aku menutup mata sejenak. Doa yang dulu pernah ia bisikkan kembali terngiang di telingaku. Doa yang membangunkanku dari tidur panjang itu. Doa yang membuatku hidup kembali. Aku mengangkat wajahku, menatap pamanku yang kini berdiri hanya beberapa langkah di depanku. Air mata bercampur amarah memenuhi pandanganku. Kalau kau pikir aku akan menyerah hanya karena kau punya kuasa, maka kau salah besar. Karena api yang kau nyalakan malam ini akan membakar balik seluruh dirimu. Aku berteriak keras, menyalakan sisa tenaga dalam tubuhku. Dengan dorongan tekad, aku meraih tongkatku kembali, menggunakannya untuk bangkit berdiri. Terengah, aku berdiri tegak, meski tubuhku gemetar hebat. Pamanku terlihat terkejut sesaat, tapi segera menyembunyikannya dengan senyum sinis. "Menarik," katanya. "Mari kita lihat berapa lama kau bisa berdiri melawan badai." Pertarungan tak seimbang pun terjadi. Aku dikepung, dipukul jatuh, namun setiap kali terhantam, aku selalu bangkit lagi. Aku tidak melawan demi warisan, bukan demi kekuasaan, tapi demi satu gadis kecil yang berpegangan erat di belakangku. Dan dalam setiap bangkitku, aku merasakan satu hal. Aku tidak lagi pria yang terbaring koma setahun. Aku telah terlahir kembali. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba suara keras membelah udara. "Cukup!" Semua mata menoleh. Ibuku berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, namun matanya bergetar melihat pemandangan di depan. Tatapannya terhenti pada Ayla, lalu beralih kepadaku yang berdarah di sudut bibir. Aku menatapnya, napasku memburu. "Ibu, lihatlah. Inikah keluarga yang ingin kau lindungi? Mereka menahan seorang anak kecil hanya demi ambisi." Ibuku terdiam. Wajahnya bimbang, tapi aku bisa melihat hatinya mulai goyah. Pamanku mendesis marah. "Jangan ikut campur, semua. Ini demi keluarga." Aku menatap ibuku sekali lagi, penuh harap. Kalau keluarga berarti mengorbankan yang tak berdaya, maka aku memilih membuat keluarga baru. Ruangan terdiam. Kata-kataku menggema, menusuk setiap orang di sana. Pamanku menegang, wajahnya memerah karena murka. Aku menarik Ayla ke pelukanku, menatap lurus ke arah mereka semua. "Malam ini, aku menarik garis. Kalian bisa mengambil segalanya dariku. Tapi kalian tidak akan pernah bisa merebut Ayla. Karena dia adalah alasan aku hidup. Dia adalah keluargaku." Pamanku menatapku dengan mata menyala penuh kebencian. "Baiklah," katanya dingin. "Kalau itu maumu, maka kau akan menanggung akibatnya." Ia berbalik, memberi isyarat pada orang-orangnya untuk mundur. Tapi sebelum pergi, ia menatapku sekali lagi. Pertarungan ini baru saja dimulai. Aku menatap punggungnya menjauh. Tubuhku masih gemetar, tapi dadaku terasa lega. Karena malam itu, aku telah mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku memilih Ayla. Dan aku tahu, pilihan itu akan membawaku ke jalan penuh duri, tapi juga ke arah kehidupan baru yang tidak pernah kubayangkan. Udara malam itu menusuk paru-paruku ketika aku akhirnya melangkah keluar dari rumah tua bersama Ayla. Tubuhku terasa berat, kakiku bergetar, darah masih terasa mengalir di sudut bibirku. Namun ada sesuatu yang lebih kuat daripada rasa sakit itu. Sebuah ketenangan yang lahir dari satu hal sederhana. Ayla ada di sisiku lagi. Aku menggenggam tangannya erat. Tangannya kecil, dingin, tapi aku bisa merasakan getaran halus di telapak itu. Ia menunduk, suaranya bergetar. "Kak, kenapa harus sejauh ini? Kenapa kakak melawan keluargamu hanya demi aku?" Aku berhenti sejenak, menatap wajah mungilnya yang masih dipenuhi air mata. Lalu aku berjongkok, meski lututku terasa nyeri. "Ayla, kau tahu kenapa aku bisa bangun dari tidur panjangku?" Ia terdiam, matanya menatapku penuh tanda tanya. Aku mendengar suara kecil yang tidak pernah berhenti berdoa di sampingku. "Itu suaramu, Ayla. Doamu adalah alasan aku hidup kembali. Tanpa itu, mungkin aku masih terjebak dalam kegelapan. Kau bukan beban. Kaulah alasanku untuk bangkit."
Air mata Ayla semakin deras. Ia memelukku erat, seakan takut aku akan menghilang lagi. Aku merasakan tubuhnya yang kurus bergetar, tapi pelukan itu hangat, menyalakan kembali semangat yang hampir padam di tubuhku. Malam itu, aku tidak kembali ke rumah keluarga. Aku tahu, jika aku kembali, mereka hanya akan mencoba merebut Ayla lagi. Jadi aku membawa mobil menuju apartemenku di pusat kota. Apartemen itu sudah lama kosong sejak aku koma. Begitu pintu terbuka, aroma debu dan dinginnya ruangan langsung menyambut. Ayla melangkah pelan ke dalam. Matanya membesar melihat ruangan yang begitu luas dibandingkan gubuk atau panti tempat ia biasa tinggal. Namun alih-alih gembira, ia justru tampak kikuk berdiri canggung di ambang pintu. Ini terlalu besar untukku, katanya lirih. Aku tersenyum samar. Mulai sekarang, ini juga rumahmu. Kau tidak perlu takut lagi, Ayla. Hari-hari berikutnya menjadi awal kehidupan baru bagi kami. Pagi pertama, aku terbangun karena aroma gosong dari dapur. Aku bergegas ke sana dengan tongkatku, menemukan Ayla sedang panik di depan panci nasi yang meletup. Wajahnya memerah, rambutnya berantakan, tangannya sibuk mencoba menyelamatkan nasi yang jelas sudah hangus. Aku tertawa kecil, suara tawa yang bahkan aku sendiri hampir lupa rasanya. "Apa yang kau lakukan?" tanyaku sambil menahan senyum. Ayla menoleh dengan wajah bersalah. "Aku cuma ingin bikin sarapan untuk kakak, tapi sepertinya gagal." Aku mendekat, menepuk lembut kepalanya. "Tidak apa-apa, niatmu jauh lebih berharga daripada hasilnya." Sejak hari itu, apartemen yang tadinya dingin dan sepi mulai terisi suara-suara kecil. Suara Ayla mencoba bernyanyi pelan sambil menyapu, suara gelak tawanya saat menonton kartun di televisi, bahkan suara riuhnya saat memprotes kalau aku terlalu memaksakan diri berjalan tanpa istirahat. Di malam lain, Ayla duduk di lantai dekat jendela, tangannya menangkup sambil berdoa. Aku berdiri, agak jauh, memperhatikannya diam-diam. Ia tidak pernah tahu bahwa aku mendengarkan setiap kata doanya. Doa yang sederhana, polos, tapi penuh kekuatan. "Ya Tuhan, lindungi kakakku. Jangan biarkan dia sakit lagi. Biarkan aku bisa membalas semua kebaikannya, meski hanya dengan hal-hal kecil." Seketika, hatiku bergetar. Aku menunduk, menggenggam tongkatku. Tidak ada doa yang lebih tulus daripada milik seorang anak yang tidak punya apa-apa selain hati yang bersih. Hari-hari bersama Ayla mengubahku. Aku yang dulu hidup dengan rapat, kontrak, dan angka-angka di meja direksi, kini justru merasa lebih hidup dengan hal-hal kecil. Menemani Ayla belajar membaca, menemaninya menata bunga di ruang tamu, atau sekadar mendengar ceritanya tentang langit malam. Aku mulai sadar. Dunia yang kujalani dulu hanyalah ilusi kekuasaan. Semua harta dan jabatan itu kosong, tidak pernah memberiku kebahagiaan. Tapi bersama Ayla, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kubeli dengan uang. Ketulusan. Namun, meski ketenangan itu terasa nyata, aku tahu bayangan pamanku tidak akan hilang begitu saja. Sore itu, saat aku baru pulang dari pemeriksaan dokter, aku menemukan sebuah amplop di depan pintu apartemen. Tidak ada nama pengirim. Tanganku bergetar saat membukanya. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas dengan tulisan tegas, "Ini belum selesai, kau akan menyesal sudah memilih anak itu." Aku mengepalkan surat itu. Api marah berkobar di dadaku. Tapi kali ini, aku tidak lagi takut. Karena aku tahu, aku punya alasan yang jauh lebih kuat daripada ambisi pamanku. Aku menoleh ke arah sofa, di mana Ayla tertidur pulas dengan boneka kecil di pelukannya. Senyum kecil di wajahnya begitu damai, membuatku lupa semua ancaman di luar sana. Aku duduk di kursi dekatnya, menatapnya lama. "Selama aku hidup," bisikku pelan, "tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Aku janji." Matahari pagi perlahan menembus jendela apartemen, memandikan ruangan dengan cahaya keemasan. Ayla masih terlelap,
Wajahnya tenang, seperti malaikat kecil yang akhirnya menemukan rumah. Dan aku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar punya tujuan. Hidupku tidak lagi hanya tentangku. Hidupku kini tentang melindungi gadis kecil yang telah memberiku cahaya baru. Aku berdiri di depan kaca besar apartemen, menatap bayangan samar wajahku sendiri. Wajah yang dulu begitu penuh percaya diri, kini terlihat lebih pucat, lebih tirus, dengan lingkar hitam yang jelas di bawah mata. Tubuhku masih lemah, tapi ada sesuatu di dalam dadaku yang tidak lagi bisa ditekan. Selama ini aku hanya bersembunyi, berlindung di balik doa Ayla, menikmati kehangatan sederhana yang ia berikan. Namun aku tahu, semakin lama aku berdiam diri, semakin besar pula kesempatan pamanku untuk merampas segalanya. Dan yang paling kutakutkan, semakin besar juga kemungkinan Ayla diseret masuk dalam pusaran yang kejam ini. Aku menarik napas panjang. Aku tidak bisa hanya bersembunyi lagi, gumamku lirih. Pagi itu, aku memutuskan untuk kembali ke kantor. Keputusan itu bagai pisau bermata dua. Aku tahu tubuhku masih belum benar-benar pulih. Aku tahu pamanku pasti sudah menyiapkan jebakan. Tapi tekadku sudah bulat. Aku tidak melangkah ke sana demi jabatan atau warisan. Aku melangkah ke sana demi sebuah perlindungan yang nyata untuk seorang gadis kecil yang dengan doa dan ketulusannya telah membangunkanku dari tidur panjang. Ketika mobil berhenti di depan gedung megah itu, jantungku berdegup kencang. Bangunan tinggi dengan kaca berkilauan itu dulu terasa seperti rumah keduaku. Kini, ia tampak seperti benteng dingin yang bisa menolakku kapan saja. Aku menoleh ke kursi samping. Ayla duduk tenang dengan baju sederhana yang sudah agak memudar warnanya. Rambutnya tergerai, dan di tangannya ada buku gambar lusuh yang selalu ia bawa. Ia menatapku sambil tersenyum kecil, seolah-olah memahami kecamuk di dadaku. "Kak, jangan takut. Aku di sini," katanya pelan. Kata-katanya menyalakan keberanian di dalam diriku. Aku tersenyum dan mengusap kepalanya. "Terima kasih, Ayla." Begitu aku melangkah masuk ke lobi, semua mata tertuju padaku. Beberapa karyawan yang dulu mengenalku tampak terkejut, sebagian bahkan meneteskan air mata. Tapi ada juga yang menunduk, pura-pura tidak melihat. Mereka tahu siapa yang sekarang berkuasa di dalam gedung ini. Aku berjalan dengan langkah yang setenang mungkin, meski di dalam tubuhku masih terasa getaran lemah. Setiap langkah seperti ujian, tapi genggaman kecil tangan Ayla di ujung jasku memberiku kekuatan. Ketika pintu ruang rapat terbuka, suasana langsung menegang. Di dalam, pamanku duduk di kursi kepala meja. Wajahnya penuh percaya diri. Dewan direksi mengelilinginya. Sebagian besar tampak tegang, sebagian lagi menunjukkan senyum sinis. "Oh, lihat siapa yang datang," suara pamanku terdengar sarkastik. "Keponakanku yang terhormat, yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Apa kabar kesehatanmu?" Aku menatapnya tanpa gentar. "Cukup baik untuk kembali menuntut hakku," jawabku tegas. Ruangan seketika hening. Para direksi saling berpandangan. Aku tahu sebagian dari mereka sudah digenggam pamanku dengan uang dan janji. Tapi aku juga tahu, masih ada yang merindukan kepemimpinan yang bersih. "Sayangnya, kau tidak lagi pantas duduk di kursi ini," ujar pamanku dingin. "Kau rapuh, kau sakit. Perusahaan butuh pemimpin yang kuat, bukan beban." Aku tersenyum tipis, lalu mengeluarkan beberapa berkas dari map yang kubawa. "Jika aku rapuh, mengapa kau begitu terguncang dengan kehadiranku? Mungkin karena kau tahu, aku sudah melihat semua manipulasi laporan keuanganmu. Proyek fiktif, penggelapan dana, kontrak palsu. Kau pikir aku koma? Aku tidak akan tahu. Dunia bisnis ini adalah hidupku, dan aku akan melindunginya." Wajah pamanku berubah. Senyum angkuhnya memudar seketika. Para direksi mulai berbisik-bisik. Beberapa wajah yang tadinya menunduk kini menatapku dengan rasa penasaran. Aku tahu aku belum menang, tapi benih keraguan sudah kutanam. Rapat itu berakhir tanpa keputusan, namun aku keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Malamnya,
Tubuhku terasa sangat lelah, seakan seluruh energi terkuras habis. Aku pulang dengan langkah tertatih, masuk ke apartemen tanpa berkata apa-apa. Di dalam ruang tamu, Ayla sudah menungguku. Di meja kecil, ia menaruh secangkir teh hangat dengan asap tipis mengepul. "Untuk kakak," katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya, dan tanpa sadar air mata menetes. Aku duduk, mengambil cangkir itu dengan tangan gemetar. "Hari ini berat sekali, Ayla." Ia mendekat, duduk di sampingku. "Kak, jangan takut. Kalau kakak jatuh, aku akan selalu mendoakan kakak sampai bangkit lagi." Kata-katanya sederhana, polos. Tapi justru karena kesederhanaannya, aku merasa seolah-olah seluruh beban di pundakku menjadi ringan. Aku menatap mata gadis kecil itu dan di sana aku menemukan cahaya yang bahkan tidak pernah kutemukan di ruang rapat mewah atau lampu kota yang gemerlap. Malam itu, aku keluar ke balkon. Angin malam menerpa wajahku. Dari ketinggian, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan bintang yang jatuh ke bumi. Aku berdiri di sana lama sekali, hingga akhirnya sebuah janji terucap dalam hatiku. Aku akan merebut kembali semuanya, bukan untukku, tapi untuk melindungi Ayla. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. "Besok, kita akan mulai rapat darurat. Pamamu tidak akan membiarkanmu lolos lagi. Bersiaplah." Aku menggenggam ponsel erat-erat. Aku tahu badai baru akan datang. Pagi itu aku terbangun dengan kepala berat. Matahari menyelinap masuk lewat tirai jendela, namun sinarnya terasa dingin, bukan hangat. Ponselku bergetar tanpa henti di meja samping ranjang. Puluhan pesan dan panggilan tidak terjawab menumpuk sejak dini hari. Dengan malas, aku meraihnya. Begitu layar menyala, dadaku langsung berdegup kencang. Judul berita besar terpampang di layar. CEO muda tersandung skandal. Bukti baru penggelapan dana perusahaan terungkap. Tanganku bergetar. Aku membuka tautan itu. Deretan kalimat penuh tuduhan menghantam mataku. Kalimat yang seolah-olah ditulis dengan tinta racun. Mereka menuduhku mengalirkan dana perusahaan ke rekening pribadi, membiayai proyek fiktif, bahkan disebut melakukan manipulasi saham sebelum aku koma. Semua itu bohong. Aku tahu, ini permainan pamanku. Dialah yang memutarbalikkan fakta, menyusun narasi busuk untuk menghancurkanku. Tapi membaca fitnah itu tetap membuat nafasku sesak, seakan-akan dinding kamar merapat, menekanku dari segala arah. Aku duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel yang semakin kabur oleh genangan air mata. Nama baikku, kehormatanku, semua diluluh lantakkan dalam sekejap. Pintu kamar diketuk pelan. Ayla masuk dengan wajah polos, rambutnya berantakan seperti biasa. Di tangannya ada selembar kertas lusuh penuh coretan krayon. "Kak, lihat. Aku gambar kakak lagi senyum," katanya riang. Aku menatap gambar itu. Di sana ada sosok lelaki yang sedang duduk di kursi besar. Di sampingnya seorang gadis kecil tersenyum sambil menggenggam tangan. Meski gambarnya sederhana dan warna-warninya berantakan, aku bisa merasakan kehangatan yang coba ia tunjukkan. Hatiku seketika luluh. Aku mengusap kepalanya, berusaha menahan tangis. "Terima kasih, Ayla. Kakak butuh ini." Ia mengangguk, seolah mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Senyum polosnya membuatku sadar bahwa aku tidak boleh runtuh. Jika aku menyerah, aku bukan hanya kehilangan perusahaan, aku juga kehilangan kemampuan untuk melindunginya. Siang harinya, aku mendengar kabar rapat darurat diadakan di kantor, tanpa kehadiranku. Aku tahu itu ulah pamanku. Ia pasti sedang menggunakan bukti palsu untuk menggeserku sepenuhnya. Aku tidak bisa tinggal diam. Meski tubuhku masih lemah, aku memutuskan datang. Ketika aku memasuki ruang rapat, suasana langsung menegang. Semua kepala menoleh. Pamanku duduk di kursi utama, wajahnya penuh kemenangan. "Oh, lihat siapa yang berani muncul," katanya sambil tertawa kecil. "Aku pikir kau masih sibuk menghibur diri di apartemenmu." Aku berdiri tegak meski lututku terasa goyah.
Aku tidak akan membiarkanmu mengotori nama baik ayahku dan menghancurkan perusahaan ini. Pamanku mengangkat tumpukan berkas. Ini bukti, keponakanku. Transaksi keuangan yang jelas-jelas mengarah ke rekeningmu. Apa kau masih mau menyangkal? Aku maju selangkah, menatapnya tajam. Itu semua palsu. Kau yang menyusunnya. Aku tahu. Cara kerjamu, Paman. Beberapa direksi mulai berbisik. Suasana memanas. Aku mencoba menunjukkan dokumen yang kubawa, laporan yang sempat kusimpan sebelum kecelakaan. Tapi pamanku lebih cepat, memotong dengan kata-kata tajam. Cukup, kau sudah tidak layak. Kau hanya mantan pasien rumah sakit yang seharusnya beristirahat, bukan memimpin. Aku bisa merasakan dinding seakan menutupiku. Aku hampir kalah, sampai sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu. Bukti itu tidak benar. Semua mata menoleh. Seorang pria paruh baya masuk membawa map tebal. Aku mengenalnya, Pak Suryana, staf lama keuangan yang dulu pernah aku bantu ketika ia dituduh salah input. Kini ia berdiri di sana dengan wajah tegas. Aku punya salinan asli transaksi perusahaan. Semua aliran dana mencurigakan itu justru mengarah ke rekening perusahaan cangkang milikmu, Pak Arman. Pamanku terkejut sesaat, wajahnya memucat sebelum kembali menutupinya dengan senyum sinis. Omong kosong. Tapi keraguan sudah tertanam di hati para direksi. Mereka saling pandang, mulai goyah. Aku tahu pertempuran ini belum selesai, tapi setidaknya aku tidak lagi sendirian. Rapat berakhir ricuh, tanpa keputusan final. Aku keluar dengan tubuh lelah, seakan-akan setiap langkah menguras tenaga terakhirku. Malamnya, aku kembali ke apartemen. Ayla sudah menunggu dengan meja kecil yang diterangi lilin. Di atasnya ada 2 piring nasi sederhana. Aku berdoa tadi, Kak, supaya kakak tidak sendirian, katanya dengan suara lembut. Air mataku menetes lagi. Aku duduk di sampingnya menatap wajah mungil itu. Bagaimana mungkin seorang anak kecil yang kehilangan segalanya bisa memberikan kekuatan sebesar ini padaku? Ayla, kau lebih kuat dari siapapun yang pernah kukenal. Ia tersenyum, lalu menyuapkan sepotong kecil lauk ke mulutku. Kak, harus kuat juga, jangan kalah. Aku mengangguk. Dalam hati aku bersumpah, aku akan melindunginya, apapun yang terjadi. Namun malam itu, saat aku berdiri di balkon, sebuah bayangan tertangkap mataku. Di seberang jalan, seorang pria berdiri memandang ke arah apartemenku. Ia tidak bergerak, hanya menatap tajam, sebelum akhirnya menghilang di balik gelap. Darahku terasa dingin. Ini bukan lagi sekadar perang bisnis. Pamanku sudah mulai mengincar keselamatan pribadiku. Mungkin juga keselamatan Ayla. Aku mengepalkan tangan. Perang ini baru saja dimulai. Dan kali ini, taruhannya bukan hanya harta, tapi nyawa. Malam itu aku berdiri lama di balkon, menatap jalanan gelap di bawah sana. Bayangan pria yang tadi sore kulihat masih menempel di benakku. Tatapan matanya, cara ia berdiri diam seolah mengawasi, semua itu membuat bulu kudukku berdiri. Ini bukan sekadar perang di ruang rapat lagi. Pamanku mulai menggerakkan orang-orangnya untuk menjatuhkanku secara langsung. Aku kembali masuk ke dalam apartemen, mendapati Ayla sudah tertidur di sofa dengan buku gambarnya masih terbuka. Ia menggambar sosok 2 orang. Aku dan dirinya sedang duduk bersama di bawah pohon besar. Ada senyum di wajah kecil itu. Senyum yang begitu polos. Aku mendekat, menyelimutinya pelan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, bisikku. Meski ia tak mendengar. Malam itu aku nyaris tidak tidur. Kepalaku dipenuhi rencana gelap pamanku. Jika ia sudah berani mengintimidasi dengan mengirim orang mengawasi apartemen ini, maka langkah berikutnya bisa lebih kejam. Keesokan siangnya, saat aku menuju kantor, firasat burukku terbukti. Mobil yang kutumpangi hampir ditabrak oleh sedan hitam yang tiba-tiba muncul dari arah berlawanan. Sopirku membanting setir dengan sigap, membuat mobil kami berputar nyaris menabrak pembatas jalan. Aku terhempas ke kursi, jantungku berdegup kencang. Sopir turun, mencoba mengejar, tapi mobil itu sudah melesat pergi. Aku menatap keluar jendela dengan wajah pucat, tidak ada keraguan lagi.
itu bukan kecelakaan. Itu adalah percobaan pembunuhan. Pikiranku langsung melayang pada Ayla. Jika aku saja diincar seperti ini, bagaimana dengan dirinya? Seorang gadis kecil yang tak punya daya untuk melawan. Sesampainya di kantor, aku hampir tidak bisa fokus. Aku duduk di kursi ruanganku, kepalaku berputar. Saat itu Ayla masuk membawa segelas air putih. Ia tersenyum, menaruhnya di meja. "Kak, jangan takut. Aku berdoa terus kok, supaya kakak aman." Aku menatapnya. Senyum itu, keyakinan itu. Seakan-akan ia tidak mengerti bahaya yang sebenarnya sedang mengintai. Atau mungkin justru karena ketidaktahuannya, ia bisa tetap tenang, memberi keberanian padaku. Namun ketenangan itu hancur malamnya. Ketika aku pulang dari rapat yang melelahkan, pintu apartemen kudapati sedikit terbuka. Aku langsung panik. Dengan jantung berdentum, aku mendorong pintu dan masuk. Ruangan tampak berantakan, sofa bergeser, beberapa benda terjatuh. "Ayla?" teriakku. Tidak ada jawaban. Aku berlari menyusuri ruangan, lalu berhenti ketika mendengar suara isak kecil dari kamar. Aku membuka pintu, dan di sana, Ayla bersembunyi di balik lemari, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ada orang masuk tadi, Kak. Suaranya terbata, penuh ketakutan. Aku memeluknya erat, berusaha menenangkannya meski dadaku sendiri terbakar oleh amarah. Aku menoleh ke sekitar kamar. Jendela terbuka, tirai berkibar ditiup angin malam. Orang itu sudah kabur ketika mendengar langkahku datang. Aku menutup mata, berusaha menahan ledakan emosi. Mereka sudah mencoba masuk ke rumahku. Mereka sudah berani menakut-nakuti anak kecil yang tidak bersalah. Malam itu aku tidak bisa menahan lagi rasa marahku. Aku berdiri di depan jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Tubuhku masih gemetar, tapi bukan lagi karena takut, melainkan karena tekad yang semakin mengeras. "Aku tidak akan biarkan mereka menyentuhmu, Ayla," bisikku. "Demi kau, aku akan melawan habis-habisan, meski nyawaku jadi taruhannya." Ayla, yang masih duduk di sofa, memandangku dengan mata basah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan kecilnya di dada, seakan sedang mendoakan sesuatu. Tepat ketika suasana hening, ponselku berdering. Nomor asing muncul di layar. Dengan perasaan campur aduk, aku menjawab. Suara berat di seberang terdengar dingin. "Jika kau ingin Ayla tetap aman, serahkan kendali perusahaan besok. Jika tidak, bersiaplah kehilangan segalanya." Telepon langsung terputus. Aku berdiri terpaku, ponsel nyaris terlepas dari tanganku. Suara itu bergema di kepalaku, mengiris jantungku lebih dalam daripada fitnah atau rapat panas manapun. Kini mereka tidak hanya mengincarku. Mereka mengincar Ayla. Aku mengepalkan, tangan begitu kuat hingga buku-bukuku memutih. Dalam hatiku hanya ada satu bisikan. Mereka ingin memaksaku memilih. Tapi aku akan mencari jalan lain. Aku tidak akan membiarkan Ayla jadi korban. Dan disitulah aku tahu, pertarungan ini sudah berubah menjadi pertarungan nyawa.